Yang pertama, jendela dibuka gitu ya, supaya masuk sirkulasi udara yang baik. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin mengenai anggrek di dalam ruangan, tapi lebih kepada gimana cara membuat sirkulasi udara yang baik untuk anggrek di dalam ruangan. Jadi aku bikin video ini karena mendapat pertanyaan sebelumnya dari penonton YouTubeku mengenai anggrek. Nah, kalau anggreknya dirawat di dalam ruangan gimana sih caranya supaya sirkulasi udara yang baik? Nah, ini kalau saya ya. Yang pertama, jendela dibuka gitu ya, supaya masuk sirkulasi udara yang baik. Jadi tempatkan anggrek-anggreknya di dekat jendela atau pintu. Ini kan karena sering kebuka ya. Nah, karena sekarang udah musim gugur ya, dan nanti winter, itu jendela paling saya buka 2 atau 3 jam maksimal ya setiap hari. Ya itu pun kalau lagi suamiku nggak di rumah, supaya nggak ngomel-ngomel, dia dingin katanya. Nah, aku bilang, ya ini tanamanku butuh udara seger gitu ya, butuh sirkulasi udara yang baik. Jadi aku buka dan tuh masuk angin sepoi-sepoi. Tapi kalau winter ya, kalau di luar udah minus, ya emang ini dingin banget sih gitu ya. Kemudian yang kedua, cara membuat sirkulasi udara yang baik untuk tanaman atau bunga anggrek adalah dengan membuat potnya, menaruh anggreknya di pot yang berlubang kayak begini tuh. Ada lubangnya ya, jadi sirkulasi udaranya bagus gitu, kayak begini tuh. Ini Dendrobium berryodaku bolong-bolong udah sampai kering malah ya. Kemudian aku kasih lihat yang anggrek bulanku. Nah, ini yang di jendela atau windowsill kamar tidur ya. Tuh, aku bangun tidur, aku buka jendelanya, jadi masuk angin ya. Dingin sih, tapi ya masih sejuk-sejuk gitu. Nah, ini anggrek bulan variegata ya. Tuh, potnya aku kasih lubang-lubang ya. Jadi sirkulasi udaranya bagus gitu ya. Dan tuh masuk anginnya dari sini. Kalau ini dia pakai metode hidroponik, aku bikin itu juga hidroponik anggrek bulannya aku bahas di video tersendiri ya, terpisah. Nah, udah kayak begitu, dikasih bolongan ya. Kemudian yang ketiga, cara membuat sirkulasi udara yang baik ya. Potnya itu di bagian bawah aku ganjel pakai styrofoam begini. Waktu itu aku lagi repotting anggrek, terus ditanya, itu apaan sih yang putih-putih media anggrek? Ini styrofoam, jadi ku potong-potong gitu ya, nggak segede gini. Terus buat ku taruh di bagian bawah. Aduh, ku taruh di bagian bawah potnya. Ini juga ada lubang-lubang ya, karena dia lagi ada berbunga, terus spike-nya panjang gitu ya, supaya nggak terbalik, makanya ku taruh di pot begitu tuh ya, di pot yang begono. Nah, ini juga tuh ku lubang-lubangin. Kalau dia nggak berbunga, ku nggak pakein pot luar itu. Tuh. Jadi ini udah nggak kelihatan lagi karena dia udah 2 tahun. Ini aku mau repotting, dia lagi berbunga. Ntar stres selesai berbunganya gitu ya. Jadi di bagian bawah ku campur ini styrofoam ya. Yang di sini juga ku campur styrofoam ya. Yang ini udah itu doang. Ini juga cattleya kalau nggak salah, karena potnya hitam nggak kelihatan ya. Tuh, potnya hitam nggak kelihatan ya. Jadi gitu pakai ini. Kemudian yang terakhir, cara membuat sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan ya, bisa juga pasang kipas angin ya. Jadi kan misalnya jendelanya dibuka atau pintunya dibuka, terus ada kipas angin kan, jadi udaranya berputar gitu ya, kipas angin. Kalau saya nggak punya nggak punya kipas angin, ada juga kayak begini kipasnya ya. Kalau musim panas baru dipakai itu. Nah, gitulah cara mengakali sirkulasi udara yang baik
untuk anggrek yang dirawat di dalam ruangan anggrek indoor ya. Ini dia bisa tahan sampai 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Anggrek bulan gini awet dia ya, asal nggak kena matahari yang terik, nggak kena hujan gitu. Daunnya dilap secara berkala supaya nggak ada spider mites, nggak ada laba-laba, nggak kena tungau gitu ya. Soalnya kalau kering, anggrek di dalam ruangan tuh kalau kering banget rentan kena didatangi tungau atau laba-laba gitu ya. Nggak hanya yang spider mite tapi laba-laba biasa juga harus jadi dicek. Anggrek-anggrekku yang kurawat di jendela kamar mandi supaya sirkulasi udaranya bagus, buka jendelanya gitu ya. Ini anggrek bulan yang dimounted ya. Anggrek mini Harela retrocala, anggrek Taiwan nih udah mulai ada spike-nya. Yang hijau itu spike-nya. Lycaste, ini Celonis telesulfurea asal Indonesia. Sansevieria bukan anggrek, ku bawa dari Indonesia dari rumah emakku. Di sini kebanyakan Paphiopedilum karena dia suka lembab ya, suka lembab dan gak bisa kena sinar matahari yang terik. Jadi dicocoknya di kamar mandi, tapi dia masih dapat sinar matahari pantulan dari jendela ya. Nah, Paphiopedilum, Venustum, ini Primulum asal Indonesia, asal Aceh, ini Lovii asal Indonesia, Rothschildianum asal Indonesia, ya, seedling ini sih dewasa katanya, tapi ukurannya kecil. Bubleupium Elizabeth, nih asal Indonesia juga, ini Glaucopilum asal Indonesia, Pasuruan, Delenatii alba asal lupa dari mana, bukan Indonesia. Ini Glaucopilum ya, dia bisa lama ini sampai setahun dia berbunga. Selesai satu datang lagi tuh ya. Selesai 1, 2, 3, sekarang yang keempat tuh ya. Ntar dari sini lagi, jadi masa berbunganya panjang. Revolve flower istilah bahasa Inggrisnya, Paphiopedilum ya. Di sini yang seedling yang butuh perawatan ekstra, yang butuh kelembapan, jadi ku taruh di greenhouse mini. Nah, ada yang habis ku repotting. Oh, semuanya habis ku repotting. Ya. Terus selamatkan dari kematian, cielah. Jadi supaya sirkulasi udaranya bagus, buka jendela. Nah, ini juga, ini kan butuh kelembapan tinggi ya, taruh greenhouse, tapi masih dapat tuh ada lubang udaranya dan bisa dibuka dari sini. Gitu. Tapi dia butuh lembab banyak, makanya aku taruh sini. Ya, kalau yang lain sih oke-oke aja. Tuh, gitu. Tuh. Oke, YouTubers, terima kasih telah menonton videoku mengenai gimana sih cara membuat sirkulasi udara yang baik untuk anggrek yang dirawat di dalam ruangan. Terima kasih telah menonton. Kalau suka kasih like, yang belum subscribe ke saluranku. Sampai jumpa di bahasan tentang anggrek dari kebun Mak Benyamin berikutnya. Bye. Ini yang disungkup anggrek Cattleya. Jadi bulbnya jadi gendut. Ya, gendut ntar dia ada isi amplopnya gitu. Soalnya kalau nggak ditutup begini, kelembapannya nggak bisa maksimal dan ntar lama-lama dia kering sendiri ininya, amplopnya gitu. Jadi itu triknya buat Cattleya, membuat Cattleya berbunga.